Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan saudara, hari ini kembali Tuhan anugerahkan pada kita suatu kesempatan yang indah. Kita bisa berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat dan luar biasa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita telah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Waktu begitu berjalan begitu cepat. Tetapi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama bersehati untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Ku rindu setiap waktu untuk menghidupi itu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Bersama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan, ku rindu Tuhan setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari berdiri bersama-sama kita menyatakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh.
ku berserah penuh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, hanya Engkau layak disembah Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Sebentar Bapak, saya akan berdoa untuk memohon berkat Tuhan untuk ibadah kita pagi ini. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kau adalah Allah yang sungguh luar biasa ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu ya Yesus. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau tanggalkan setiap beban, masalah, persoalan Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Ajar kepada kami Tuhan untuk tetap berharap bersandar hanya kepada Engkau ya Yesus. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah pada pagi ini ya Yesus. Biarlah Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan baik ya Bapa, dengan kerinduan hati kami kepada Engkau ya Yesus. Pimpin kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik Tuhan dengan pujian, penyembahan Tuhan, dan juga firman-Mu yang sebentar juga akan disampaikan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, Kau tetap peliharakan kami semuanya ya Bapa, agar setiap beban yang mereka bawa saat ini Tuhan boleh ditanggalkan dan boleh berserah penuh kepada Engkau ya Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang masih di dalam perjalanan, pimpin kami pimpin mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Dan biarlah Bapa pagi ini Tuhan, kami menserahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Engkau. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Yesus, agar kami boleh memberikan yang terbaik di dalam ibadah pagi ini ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap beribadah kepada Engkau. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sungguh mau memberikan penyembahan pujian yang terbaik kepada Bapa kita. Biarlah kita tetap setia dan sungguh-sungguh menghormati Allah yang telah hadir tengah-tengah kita. Kita belajar untuk setia dan tetap setia kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, 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 taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Jadikan kami Tuhan untuk taat padamu. Haleluya. Setia padamu Yesus. Haleluya. Senantiasa berharap padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Makasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang namanya akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Selamat beribadah kembali. Kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Bersama-sama dengan seluruh yang hadir di tempat ini, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami bersyukur hari ini Kau izinkan kembali kami untuk kembali bisa kami bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Bila Tuhan, kami juga sudah menaikkan puji-pujian kami. Kami mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bila Engkau yang bukakan hati pikiran kami, agar kami fokus pada firman Tuhan ini, kami boleh menyimak, kami boleh melakukan apa yang Engkau inginkan bagi kami sekalian. Makasih Tuhan buat saat-saat yang indah yang Engkau siapkan bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, di manakah yang 9 orang itu? Ya, nats pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 16 sampai 18, kemudian nanti dari Ibrani 12 ayat 28. Saya akan bacakan bagi saudara. Lukas 17 ayat 16 sampai 18. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata,
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, di dalam pelayanannya Tuhan Yesus menemui orang-orang, Tuhan Yesus seringkali menempuh perjalanan yang sangat jauh ya, berjalan kaki gitu. Karena pada zaman dulu belum ada kendaraan ya yang cepat gitu, paling-paling naik keledai atau naik kuda. Tapi saya kira Tuhan Yesus ini dalam perjalanannya dia lebih banyak berjalan kaki ya. Memang tidak disebutkan di sini, tapi saya pikir Tuhan Yesus berjalan kaki. Saudara, kali ini Tuhan Yesus mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju Galilea. Saudara, kalau dilihat dari peta ya, dari Yerusalem ke Galilea itu jaraknya kira-kira 120 km, saudara. Bayangin kira-kira dari Bandung ke Cirebon. Tuhan Yesus berjalan kaki, mungkin berhari-hari ya, berhari. Jadi Tuhan Yesus begitu luar biasa melayani orang-orang itu, berjalan berhari-hari, jaraknya juga jauh sekali. Jadi saudara, pada satu saat gitu ya, di dalam perjalanannya itu Tuhan Yesus masuk ke dalam suatu desa. Kemudian di satu desa itu datang 10 orang penderita kusta. Mereka mau menemui Tuhan Yesus ya. Mereka tidak berani dekat-dekat. Orang kusta ini nggak berani dekat-dekat kepada Tuhan Yesus. Mereka jaga jarak gitu ya. Ya bukan karena nggak pakai masker, tapi memang pada zaman sewaktu itu peraturannya begitu, bahwa orang kusta itu dikucilkan oleh masyarakat. Jadi nggak boleh dekat-dekat gitu ya, karena penyakit kusta itu penyakit yang menular dan dianggapnya juga penyakit yang menjadi penyakit kutukan gitu. Jadi orang kusta ini tidak boleh dekat karena ada peraturan kalau orang kusta ini dekat-dekat kepada orang lain akan dihukum mati pada waktu itu ya. Kemudian mereka dari jarak jauh mereka berteriak memanggil Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara, ketika Tuhan Yesus memandang mereka, kemudian Tuhan Yesus merasa berbelas kasihan dan segera menyembuhkan mereka. Mereka disuruh menghadap para imam-imam, karena pada waktu itu yang mengesahkan seseorang itu bebas dari kusta atau sembuh dari kusta adalah imam, bukan dokter atau bukan tabib ya, tetapi imam yang mengesahkan. Jadi mereka disuruh oleh Tuhan Yesus, pergilah ke imam-imam, perlihatkanlah, barangkali begitu ya, dan mereka mengharapkan bahwa imam itu akan segera mengatakan bahwa mereka sudah bebas dari kusta itu. Saudara, pada waktu itu penyakit kusta itu belum ada obatnya ya, nggak seperti sekarang. Penyakit kusta itu tidak dianggap penyakit yang menakutkan, tetapi pada zaman itu penderita kusta itu sangat menakutkan gitu. Jadi kalau seorang penderita kusta dapat disembuhkan, itu merupakan suatu hoki lah, suatu keberuntungan ya, bisa sembuh dari penyakit yang mematikan. Karenanya mereka patut bersyukur dan patut berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan di zaman sekarang ini, barangkali seseorang yang sudah menderita penyakit kanker stadium 4 barangkali ya, yang mereka mungkin sudah divonis dokter sekian bulan lagi pasti akan meninggal begitu ya. Tetapi kemudian tiba-tiba sembuh total. Wah, suatu hal yang luar biasa ya. Jadi mereka harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, nyatanya
dalam Alkitab kita ditulis bahwa 10 orang kusta yang disembuhkan itu hanya 1 orang saja yang berterima kasih kepada Tuhan. Siapa dia? Ternyata cuman orang Samaria lagi, saudara. Ya, kalau yang lain barangkali orang Yahudi gitu ya. Kalau ini orang Samaria, pada zaman itu orang Samaria adalah warga negara kelas 2 lah barangkali seperti itu ya. Dia orang asing, orang blasteran gitu. Jadi tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi ini. Tetapi hanya 1 dia yang datang kembali kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat ya, 10 orang hanya 1 orang saja yang tahu berterima kasih, maka itu artinya apa? 90% orang yang tidak tahu berterima kasih. Ternyata dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini manusia kurang punya rasa terima kasih, bokamsyah gitu ya, saudara. Jadi luar biasa ya kalau kita pikirkan orang Yahudi, bangsa yang dikasih Tuhan, 9-9-nya nggak ada yang berterima kasih. Orang asing malah berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, pernahkah saudara sebagai anak ya, saudara berterima kasih kepada orang tua kita? Orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, serta mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita sampai kita saat ini berada di sini. Saudara, pernahkah kita berterima kasih kepada orang tua kita ya? Barangkali kita pikir-pikir selama ini rasanya belum pernah ya ngomong terima kasih kepada orang tua kita. Saudara pernahkah saudara sebagai barangkali saudara sekarang sebagai suami atau sebagai istri berterima kasih kepada pasangan kita? Karena apa? Karena telah mendampingi kita, pernah membantu, pernah menjaga, melindungi gitu ya, bahkan bukan mengurusi ini ya, kalau Pak Yudi mah menggemuki, bukan mengurusi. Ya, istrinya menggemuki Pak Yudi. Jadi mengurusi itu diurusin gitu ya, bukan dikurusin. Saudara, pernah kita berterima kasih kepada pasangan kita? Kita pikir-pikir, iya ya, selama ini juga nggak perlulah, masa sih ngomong terima kasih kepada pasangan kita. Kararagok, saudara ya, pasti begitu ya, seperti gitu ya, saudara. Jadi kita seringkali jarang berterima kasih. Saudara, pernahkah saudara juga berterima kasih, saudara barangkali sebagai menantu berterima kasih kepada mertua kita ya, yang barangkali sudah melahirkan seseorang putra atau putri untuk menjadi pendamping hidup kita. Barangkali kita juga tidak tuh ya untuk kita berterima kasih. Saudara, harus kita akui ya bahwa hal ini jarang sekali kita lakukan. Jadi sekarang ini saudara ya, saatnya kita harus memikirkan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang sudah kita terima, dan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan hal-hal tertentu saja, tapi segala hal ya. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi tentang mobil tua dan mobil baru ya. Ceritanya begini, saudara, suatu hari ada sepasang suami istri yang sedang mengendarai mobil mereka di jalan raya. Memang mobilnya bukan mobil baru, tetapi masih cukup baik ya untuk digunakan ya. Pada suatu saat di persimpangan jalan, sang suami ini melihat ada seorang pemuda
gegah gitu ya, dari arah yang berbeda dari depan itu, dan dia mengendarai sebuah mobil yang mereknya juga sama gitu sama yang dia kendarai oleh suami istri ini, tetapi produksi yang tahun yang terbaru dan sangat mulus gitu ya si pemuda ini mengendarainya. Sang suami berkata di dalam hatinya, andai saja mobil saya seperti mobil pemuda itu. Ya, kemudian saudara, mobil itu berjalan terus, dan setelah berjalan kemudian giliran sang istrinya melihat di seberang jalan ada sebuah mobil hitam diparkir di pinggir jalan. Kemudian dia mengamati ada seorang kakek keluar dari mobil itu, dan kemudian dia keluar membukakan pintu untuk istrinya ini ya, yang di sebelahnya ini. Jadi dia kakek itu keluar kemudian membukakan pintu mobilnya seperti itu. Saudara, kali ini si istrinya ya berkata di dalam hatinya, seandainya saya punya suami seromantis si kakek itu, udah tua tetapi membukakan pintu mobil untuk istrinya gitu ya. Saudara, ternyata jika dua kisah ini diceritakan dari sudut pandang yang berbeda ya, sebuah pelajaran berharga bagi kita dapatkan agar kita senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Rupanya apa saudara? Ternyata si pemuda pertama yang sedang mengendarai mobil mahal tadi ya, yang bagus, juga melihat kepada suami istri ini. Pada waktu yang sama dia pun berkata seperti ini, andai saja aku seperti bapak itu ya, walaupun mobilnya mobil tua tetapi milik sendiri, daripada mobil saya baru ini tapi kan saya hanya seorang sopir ya. Jadi dia melihat seperti itu ya. Kemudian begitu juga si kakek ya, yang tadi ya, yang tanpa sengaja dia juga mencuri pandang kepada suami istri ini. Pada saat yang sama dia juga terbetik di dalam hatinya, seandainya saja pintu mobilku tidak rusak seperti mobil itu, pasti aku tidak perlu repot-repot membuka dari luar. Jadi saudara, kita lihat ternyata di luar pemikiran kita ya, terkadang kita melihat rumput tetangga selalu lebih hijau tanpa kita sadari sebenarnya ternyata tetangga kita justru menginginkan rumput kita ya. Jadi seperti itu. Saudara, perasaan kecewa itu datang bukan disebabkan karena kurangnya berkat yang diterima oleh kita, tetapi karena kurangnya bersyukur ya. Biasanya kita selalu berkata, kapan ya saya seperti orang lain mah begini macam-macam seperti itu ya. Kemudian bisakah kita kemudian bisa berkata, kapan ya orang lain seperti saya sudah diberkati oleh Tuhan, saya udah anugerah Tuhan sudah melimpah dalam hidup kita. Kapan ya orang lain seperti saya? Yang ternyata yang sering kali lihat sebaliknya, bahwa kita selalu berpikir kapan ya saya seperti orang lain yang kaya raya, yang bermacam-macam lah, seperti itu. Jadi seringkali kita tidak mengucap syukur, bukan karena kita tidak dianugerahi oleh Tuhan, tetapi kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak merasakan anugerah Tuhan itu ya. Saudara, jika seseorang dapat bersyukur kepada Tuhan, itu tandanya bahwa orang itu mengerti bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, kebaikan dan kesuksesan. Semuanya itu bukan karena kepandaian diri sendiri, bukan karena keuntungan atau kebetulan, melainkan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Jadi kita harus mengerti untuk bisa mengucap syukur bahwa semua apa yang kita dapatkan adalah
sumbernya daripada Tuhan. Saudara, jika seseorang dapat mengakui bahwa segala sesuatu memang berasal dari Tuhan, maka orang itu pastilah rendah hati, sehingga dia bisa mengagungkan Tuhan, bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, jika seorang bisa bersyukur kepada Tuhan, rasa syukur itu harus timbul dari hati yang patuh kepada rancangan Tuhan. Jika seseorang tidak puas terhadap rancangan Tuhan, pasti dia tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia akan senantiasa bersungut-sungut dan selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak adil, Tuhan ini kemana Tuhan, kenapa tidak menolong seperti itu ya. Padahal dia tidak mengerti rancangan Tuhan. Kita akan baca 2 ayat dari Amsal 19 ayat yang ke-21 dan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kemudian Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saudara, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala rancangan Tuhan, segala Tuhan yang atur di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, ya, kita yakin firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh bahagia, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, kita selalu ingat ini adalah rancangan Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada kita. Ya, saudara, jika seseorang dapat bersyukur kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa ia berhikmat, karena bersyukur kepada Tuhan merupakan titik permulaan ia menerima berkat yang baru. Jadi kalau kita bisa bersyukur, artinya kita bisa menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Sebab saat kita bersyukur, itu berarti kita mempedulikan, kita mengindahkan dan menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan yang Maha Kaya pastilah akan memberikan berkat-berkatnya yang baru kepada orang yang mempedulikan, yang mengindahkan dan menghargai berkat-berkat Tuhan ini. Tetapi saudara, sebaliknya, kalau seseorang tidak bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepadanya, berarti ia tidak merasa butuh akan berkatnya itu. Maka Tuhan yang berhikmat juga tidak akan memberikan berkatnya yang baru kepadanya. Karena apa, saudara? Karena ia tidak akan memberikan, bahwa Tuhan tidak akan memberikan berkatnya kepada orang yang tidak merasa membutuhkan. Jadi kalau orang itu udah diberkati Tuhan tapi nggak peduli gitu ya, nggak mengindahkan, nggak menghargai akan berkat Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan berkat-berkat yang baru, karena barangkali dia tidak merasa butuh akan berkat itu. Jadi kalau kita mau menikmati berkat yang baru dari Tuhan, belajarlah bersyukur kepada Tuhan, ya. Seperti salah satu orang dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, ya. Ketika ia kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan, Yesus berkata begini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara lihat ya, di sini kita lihat jelas ketika orang itu mengucapkan syukur, dia tidak bersyukur pada Tuhan gitu ya, kembali kepada Tuhan, dia tidak hanya menerima berkat kesembuhan jasmani, tetapi dia juga menerima berkat rohani dari Tuhan. Jadi kalau kita mengucap syukur, Tuhan akan memberikan berkat yang baru, ya. Jadi berkat kesembuhan, berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Sebaliknya saudara, kita lihat
yang 9 orang yang lain. Dia mendapatkan kesembuhan jasmani, ya, udah diberkati oleh Tuhan dengan kesembuhan jasmani, tetapi dia tidak mengucap syukur, tidak kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Dia tidak mendapatkan berkat-berkat yang lain. Jadi ingat ya saudara, kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan agar apa? Tuhan memberikan lagi berkat-berkat yang baru. Jadi kalau kita menerima berkat baru dari Tuhan, jadilah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, mengucap syukur juga merupakan suatu kesaksian yang mengandung puasa. Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ucapan syukur ini juga bisa mengandung puasa untuk apa? Untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Saya juga akan ingin memberikan sebuah ilustrasi lagi, ya, saudara. Pernah suatu kali ada seorang Kristen di Rusia. Karena imannya, bahwa saudara kalau kita tahu di Rusia ini kekristenan ditekan gitu ya, ditindas. Jadi karena imannya, orang Kristen Rusia ini dia dimasukkan ke dalam penjara untuk masa waktu yang cukup panjang, 13 tahun di penjara karena iman Kristennya itu, ya. Di dalam penjara dia menderita sekali, ya, sampai kemudian 10 tahun berikutnya dia merasa kecewa, merasa putus asa dan kesepian, ya, karena ternyata cukup lama 10 tahun itu, akhirnya dia mulai meragukan akan imannya ini, ya. Dia berpikir, apakah Tuhan ini ada apa sih? Enggak sih, saya udah sekian tahun, udah 10 tahun Tuhan tidak menolong saya, tidak membebaskan saya. Jadi mulai merasa ragu. Tapi saudara, pada saat itu Roh Kudus menggerakkan hati si orang Kristen Rusia ini untuk tidak bersungut-sungut, ya. Jadi Roh Kudus menggerakkan hatinya, jangan bersungut-sungut, tetapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena sekalipun dia menderita selama ini, tetapi ia toh tetap dipelihara oleh Tuhan. Walaupun di penjara menderita, tetapi sampai 10 tahun dia masih tetap sehat gitu, ya, masih tetap segar. Itu karena pemeliharaan Tuhan, dan dia bisa hidup terus sampai saat ini. Saudara, Roh Kudus juga kemudian menggerakkan dia untuk memuji Tuhan. Akhirnya dia kemudian ingat satu pujian. Dia kemudian memuji Tuhan, lagunya adalah hitunglah berkat-Mu satu persatu. Dia itu menyanyikan lagu itu, memuji terus, makin lama makin keras, kemudian timbul sukacita di dalam hatinya, dan kemudian dia mulai merasa tenang kembali. Dia mulai tenang dan merasakan damai kembali. Ketika sedang dia nyanyi gitu, ya, nyanyi terus, tiba-tiba dia mendengar ada suara seperti suara loncatan, ya, dari tempat yang tinggi, gerbuk gitu, ya, di ruangan di sebelah. Dia tidak tahu, saudara, apa yang terjadi pada saat itu, dan dia tetap aja terus memuji-muji Tuhan. Saudara, beberapa waktunya kemudian si orang ini dipindahkan ke tempat yang agak lebih baik, lebih besar di sana. Kemudian dia juga tetap tidak putus-putusnya terus memuji, bersyukur kepada Tuhan dengan lagu yang sama itu. Saudara, di ruang yang baru itu dia bertemu dengan banyak orang, di antaranya juga banyak orang-orang Kristen. Kemudian suatu kali saat dia memuji Tuhan, seseorang datang kepada dia, mendekati dia dan bertanya, apakah ia orang yang menyanyikan lagu itu di sebelah ruangan beberapa waktu yang lalu. Ketika itu ya, si orang ini mengiyakan bahwa saya yang menyanyikan itu. Saudara, kemudian orang itu memberitahukan bahwa pada saat ia menyanyikan, orang itu sebenarnya ya sudah mengambil kursi, ya,
dan merobek pakaiannya untuk menggantung dirinya. Jadi orang yang di sebelah kamarnya ini sebetulnya sudah merencanakan untuk bunuh diri, sudah ngerobek bajunya, kemudian sudah mempersiapkan kursi, dia naik ke suatu kursi gitu ya, dan dia sudah merasakan putus asa dan kecewa. Nah, tetapi saat dia mendengar lagu itu, dia mulai memikirkan kembali hidupnya dan mendapatkan kekuatan kembali, kekuatan yang baru, sehingga dia urung untuk bunuh diri. Ya, saudara, jadi gerakan Roh Kudus pada orang Rusia Kristen ini untuk memuji Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan telah menyelamatkan seseorang. Jadi mengucap syukur, memuji Tuhan, saudara, ada kuasanya. Kuasanya ternyata bisa menyelamatkan satu orang ya. Jadi di dalam pengucapan syukur dan pujian kita terkandung kekuatan yang besar yang dapat menarik orang untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, jadi janganlah menjadi orang Kristen yang suka bersungut-sungut, yang membuat orang lain malah merasa tidak gunanya menjadi orang Kristen. Kalau kita bersyukur-syukur, saudara, kalau kita didengar oleh orang lain yang juga yang mungkin seiman, kemudian orang lain juga merasa iya ya tidak guna jadi orang Kristen karena lihat contohnya gitu ya, ya seperti itu. Jadi jangan selalu bersungut-sungut, apalagi di depan orang-orang seiman gitu ya, melemahkan iman begitu. Jadi tapi kita percaya, saudara, kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ada kuasanya selalu menguatkan kepada orang-orang yang sedang lemah imannya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa agar apa, saudara? Agar orang melihat kita melihat kita, kemudian orang tertarik kepada kita. Kemudian yang berikutnya, saudara ya, bersyukur juga berarti kita dapat terhindar dari murka Tuhan. Ya, saudara, di dalam perjanjian lama ada seorang raja yang bernama Hizkia. Ya, Raja Hizkia ini pada suatu hari dia jatuh sakit dan Tuhan menyatakan bahwa sakitnya ini tidak akan disembuhkan, tidak akan sembuh dan dia akan segera mati. Saudara, Hizkia begitu sedih dan ia berseru kepada Tuhan. Ya, saudara, menangis, meratap kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mendengar seruan dari Tuhan, mendengar dari Hizkia ini dan kemudian mengubah keputusannya Tuhan dan tidak jadi Hizkia ini mati, tetapi memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Saudara, 15 tahun. Tetapi saudara, Alkitab berkata bahwa Hizkia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan murka terhadapnya. Tuhan melihat, saudara, Hizkia begitu angkuh di dalam hatinya. Udah dikasih umur panjang kembali 15 tahun, tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Malah dia menjauh daripada Tuhan. Jadi seseorang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan berarti orangnya sombong. Orang itu pasti angkuh ya. Tuhan sangat membenci hal itu. Sehingga hampir saja ya bahwa Tuhan ini menimpahkan murkanya atas Hizkia terhadap Yerusalem dan juga kepada Yehuda. Jika Hizkia tidak cepat-cepat untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, barangkali seluruh kota pastilah ditimpa murka Tuhan. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 19, 20, 21 itu ya, kisah tentang Hizkia ini. Saudara, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat terhindar dari murka Tuhan. Yang ketiga, saudara, selain itu bersyukur juga kepada Tuhan adalah salah satu cara yang terindah untuk memuliakan nama Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita baca Mazmur 50 ayat yang 23a, barang siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan dan
saat kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, itu artinya kita mempermuliakan Tuhan. Saudara, tapi mungkin kita berkata atau berpikir seperti ini, tapi gimana ya kalau kita bisa menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan jika kita tidak merasa ada sesuatu yang bisa disyukurkan gitu ya. Jadi kita mengatakan atau firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus senantiasa bersyukur, tapi saya pikir apa ya yang disyukurkan kepada Tuhan? Nggak ada yang disyukurkan. Barangkali kita bisa diingatkan, saudara ya, ada beberapa hal yang mendorong kita untuk senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita kalau nggak merasa memang apa yang mau disyukurkan gitu ya, teka rasa gitu apa yang mau disyukurkan. Tetapi saudara, kita harus ingat akan anugerah Tuhan. Ya, jadi kita baca Mazmur 103 ayat 2. Ya, kalau kita merasa tidak ada yang untuk disyukurkan, kita ingat anugerah Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, manusia sangat mengherankan ya. Kalau kejelekan orang lain selalu diingat-ingat, tetapi kejelekan sendiri seringkali dilupakan. Sebaliknya, kebaikan orang lain seringkali kita abaikan, kita lupakan kebaikan orang lain. Tetapi kalau kita berbuat baik, selalu diingat-ingat, diomong-omongin gitu ya. Ya itulah saudara manusia. Demikian juga kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu kita lupakan, selalu kita abaikan. Bukan nggak ada saudara, tetapi kita abaikan, kita lupakan. Jadi ini bukan soal seseorang ini daya ingatnya lemah gitu ya, bukan seorang pelupa, tetapi memang begitulah sifat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan iblis barangkali juga selalu berusaha membuat manusia ini imun atau kebal terhadap anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan ini dianggapnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Sehingga kita menjadi orang yang tidak dapat berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saudara, kita perlu mengingat-ingat hidup kita ya, selama kita hidup ini yang sudah kita lalui barangkali ya, bukankah saudara Tuhan telah melakukan banyak kebaikan terhadap kita. Jadi kalau kita berpikir tidak ada yang kita syukurkan, sok ingat lagi gitu ya, bahwa hidup kita yang sudah kita lalui ini Tuhan telah banyak melakukan kebaikan terhadap kita. Saudara, bukankah kita pernah disembuhkan? Barangkali saudara pernah sakit keras barangkali. Saudara, pernahkah saudara disembuhkan oleh Tuhan? Ya, saudara, barangkali saudara sebagai pengusaha, pernahkah saudara usaha saudara ternyata sedang ambruk? Ya, saudara mau bangkrut, kemudian saudara diangkat lagi oleh Tuhan. Tuhan memberkati lagi berlimpah-limpah. Pernahkah saudara usaha saudara ditolong Tuhan? Saudara sebagai pelajar barangkali ya. Barangkali saudara pernahkah saudara di dalam studi saudara pernah ditolong oleh Tuhan, ternyata saudara bisa sampai sekarang, barangkali saudara punya gelar S1, S2 atau seperti itu. Pernah kita berpikir bahwa itu semua anugerah Tuhan, ternyata kita sudah bisa lulus gitu ya, itu juga semua karena anugerah Tuhan ya. Tuhan sering sekali, sudah sebanyak sekali ya memberikan anugerah kepada kita. Saudara, bukan saja kepada kita, barangkali atas keluarga kita ya, atas semua apa yang kita lihat, semua itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah untuk ini kita tidak layak untuk mengucap syukur? Kita lupakan
bahwa masa sih nggak ada yang disyukurkan, pasti banyak yang bisa disyukurkan kepada Tuhan. Jadi layaklah kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya. Jadi yang pertama, ingat akan anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, percayalah bahwa Tuhan adalah pengatur setiap perkara-perkara di dunia ini. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, ayat yang ya sudah sering kita dengar ya. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan itu Maha Kasih, Maha Hikmat, Maha Kuasa. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Ya, oleh sebab itu setiap orang yang mengenal Tuhan di dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sulit, keadaan lancar, ataupun ke dalam keadaan untung, dalam keadaan rugi, dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berbuat salah. Ya, ingat saudara bahwa Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, tentu saja orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi kalau kita dalam kondisi apapun, kita ingat bahwa ini adalah rancangan Tuhan untuk kebaikan kita. Saya yakin nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah ya untuk seperti ini. Saudara, saya akan memberikan ilustrasi lagi satu lagi ya, saudara. Pernah ada seorang penginjil melayani di sebuah desa yang didukung oleh sebuah misi gereja gitu ya, yang selalu mengirimkan uang setiap bulan pada tanggal-tanggal tertentu lah. Saudara, penginjil ini menderita penyakit mahnya sakit akut gitu ya, karena itu dia harus makan dengan teratur dan sering gitu ya. Saudara, penginjil ini tinggal seorang diri, dan kemudian pada suatu ketika gereja pendukungnya lupa mengirimkan uang bulanannya ya. Saudara, si penginjil ini menanti-nantikan kiriman uang dari gerejanya itu ya, kiriman uang, kiriman beras, apapun yang menolong dia itu ya, dia nantikan setiap hari, tetapi uang itu tidak pernah datang karena kelupaan gitu, kelupaan. Asalin guys dikirim tapi ternyata belum dikirim gitu ya. Saudara, si penginjil ini untuk mengirit uang dan berasnya itu, dia terpaksa makan bubur encer setiap hari. Jadi berasnya diirit-irit, dibikin bubur encer, dan selama 1 bulan dia terus dalam penderitaannya, penginjil ini terus berdoa ya. Tetapi uang kirimannya nggak datang, saudara. Kemudian ya sempat ngomel kepada Tuhan. Ya, saudara, selalu begitulah manusia, walaupun dia orang beriman atau apapun juga, kalau udah saatnya dia juga pasti bisa ngomel gitu ya, bisa ngomel. Dia si penginjil ini juga mengomel kepada Tuhan karena ngerasa ternyata kebutuhan dia yang sehari-hari ini tidak terpenuhi. Ya saudara, tetapi tepat pada saat persediaan uang dan berasnya habis gitu ya, pada hari itu habis, kiriman uang itu yang dinanti-nantikan datang juga. Tapi pas gitu ya, berasnya habis, uangnya habis, kiriman uangnya datang. Dan heran saudara, kiriman uang datang, penyakit mahnya jadi sembuh saudara. Bukan karena uang, penyakitnya sembuh. Si penginjil ini kemudian memeriksakan dirinya ke dokter dan bertanya, "Mengapa ya penderita mah yang berat setelah makan bubur terus menerus selama 1 bulan malah menjadi sembuh?" Saudara, dokter ini menjelaskan bahwa penderita penyakit mah yang demikian memang harus makan bubur encer selama 1 bulan baru sembuh. Kalau makan nasi terus menerus tidak akan sembuh. Saudara, akhirnya dia mengucap syukur kepada Tuhan karena gereja pendukungnya telah lupa
Nah, jadi karena lupa diucapin syukur, saudara. Jadi gerejanya lupa mengirimkan uang padanya. Dia bersyukur kalau ternyata waktu itu nggak ada peristiwa seperti itu, pasti penyakit mahnya nggak akan sembuh-sembuh. Ya, Tuhan itu sungguh baik ya. Tuhan itu baik. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rancangan Tuhanlah yang pasti akan terbaik. Kalau kelihatannya seperti sesuatunya tidak menyenangkan, tidak nyaman bagi kita tapi ingat, inilah rancangan Tuhan untuk membawa kebaikan kepada kita. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan kita pasti dapat bersyukur kepadanya. Saudara, bagaimanakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Alkitab mengatakan, bersyukurlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya. Artinya kita harus bersyukur di dalam jiwa, dalam batin kita yang terdalam, hati kita yang terdalam, mengucap syukur. Jadi bukan seukur ngucapin aja, tetapi kita harus bersyukur sungguh-sungguh di dalam hati kita, dari jiwa kita yang terdalam. Ya. Tetapi juga memang tidak cukup juga hanya bersyukur, tetapi kita harus mewujudkannya rasa syukur kita di dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan dalam hati yang terdalam, kemudian kita praktekkan ucapan syukur ini, kita wujudkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, saudara, firman Tuhan berulang kali mengingatkan orang-orang Kristen agar orang Kristen yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, karena inilah kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Alkitab jelas sekali ya saudara menegaskan hal ini, tetapi ya sayang manusia seringkali sedikit sekali ya yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena contohnya kita lihat 10 orang hanya 1 yang mengucap syukur. Saudara, kalau kita diingatkan pada saat ini, oh ternyata memang banyak orang yang tidak bersyukur, kita juga barangkali termasuk dari 9 orang itu, saudara, kita ubah hidup kita, mengucaplah syukur kepada Tuhan, jadilah 1 orang ya, walaupun orang itu orang asing, orang yang tidak dianggap oleh orang lain, tapi 1 orang ini bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadilah kita 1 orang daripada 9 orang yang tidak bersyukur ini. Ya, saudara, firman Tuhan sekian, biarlah apa yang sudah kita dengar ini, mengucap syukur itu sangat penting sekali ya, saudara. Kalau kita tidak bersyukur, beginilah saudara ya, saudara, kalau saudara bisa memberikan ya, memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain itu menerima apa yang kita berikan ini, kemudian ngerasa nggak seperti nggak mempedulikan, nggak mengindahkan atau tidak menghargai pemberian kita. Apa yang kita rasakan, saudara? Kita barangkali kecewa, walaupun kita tulus memberikan, tetapi kita juga kecewa kepada orang itu. Kok apa yang kita berikan kepadanya ini tidak direspon gitu ya. Demikian juga Tuhan, saudara. Tuhan sudah memberikan segalanya, berkat-berkatnya sudah melimpah buat kita. Ya, tetapi kita seringkali nggak peduli gitu. Seringkali kita mengabaikan apa yang Tuhan, kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, kita nggak pernah mengucap syukur kepada Tuhan, atau kita mengucap syukur tapi asal-asalan barangkali ya. Tandanya bahwa asal-asalan berarti artinya kita tidak mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari. Tuhan juga pasti akan kecewa. Biarlah Tuhan, saudara, firman Tuhan pada hari ini bisa mengingatkan kita betapa anugerah Tuhan itu luar biasa bagi kita, dan kita bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau berkata kepada kami, mengucap syukurlah atas segala hal, karena kami tahu Tuhan, memang Tuhan telah dan sudah
kami rasakan betapa luar biasa anugerah Tuhan atas hidup kami. Tuhan telah peliharakan dari kami kecil sehingga sampai hari ini. Begitu besar anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau ingat-ingat ini dan kami membalasnya dengan kami memperlakukan atau kami berlaku kepada orang lain juga untuk senantiasa mengucap syukur akan apa yang sudah kami terima ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus sama mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebelum saya serahkan pada Pak Yohanes, kita akan menyanyikan satu pujian. Saya undang Pak Epi untuk menolong. Kita akan naikkan satu pujian. Pujiannya pujian yang lama, yaitu Hitunglah Berkat-Mu. Bisa ditayangkan ya. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sia-sia bikin susah hatimu. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, dan herankan kamu Tuhan sertaku. Hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cinta-Mu atas semua. Hidupku sia-sia bikin susah hatimu. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, dan heran kata-Mu Tuhan sertaku. Hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, Hitunglah berkat-Mu satu-satu. hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cinta-Mu atas semua. Terima kasih. Saya undang Pak Yohanes untuk menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan kalau sampai pada saat ini kita bisa menikmati anugerah Allah. Amin, saudara. Kalau saya seringkali memikirkan, memang saya sendirian, memikirkan sejarah dari kecil sampai tua seperti ini, saya melihat pertolongan Allah luar biasa. Ya. Dari muda ini, kalau sakit pun saya tidak selalu memikirkan dokter ya. Sampai tukang beca itu yang suka titip beca, ya mah anti dokter, ya mah gering oge tara ka dokter, pada tukang beca dapat uang berapa gitu ya. Ke dokter aja bolak-balik, ya mah tara ka dokter, kata saya punya dokter pribadi. Ya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dalam kondisi seperti apapun, yang pertama itu saya berharap kepada Tuhan. Dan sampai sekarang ini luar biasa pimpinan pemeliharaan Tuhan. Tidak bisa dihitung berkat Tuhan itu menurut hitungan manusia. Luar biasa dari kanak-kanak sampai masa tua ini Tuhan pelihara. Amin saudara. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah raya yang kami laksanakan pagi ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat berkat
anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Di dalam keadaan zaman yang seperti ini, yang penuh dengan masalah yang sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan kehidupan manusia, kami masih tetap menikmati anugerah Allah, pemeliharaan perlindungan Tuhan, dan juga kesempatan yang indah untuk kami bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, Tuhan sudah memimpin ibadah raya ini dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Biarlah mereka akan tetap diberikan oleh Tuhan kesetiaan, tidak mengiring kepada Tuhan maupun melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang tidak sempat beribadah bersama-sama kami karena usia lanjut dan mereka tinggal di rumah ya Tuhan, menuruti anjuran daripada pemerintah. Tapi kami tetap berdoa Tuhan akan tetap melimpahkan berkat, penghiburan, damai sejahtera bagi jemaat-jemaat kami yang sudah dalam usia lanjut, sehingga mereka tetap bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah. Berkati kehidupan mereka dan cukupkan kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Kami menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia khususnya dan di seluruh dunia, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Pada saat-saat kami menghadapi bencana wabah virus corona ini, berikan damai sejahtera, sukacita surgawi. Jangan sampai kami didera dengan ketakutan, lalu kemudian mengucilkan diri, menjauhkan diri untuk tidak berkomunikasi dengan sesama umat-Mu dan tidak mau berbakti kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap memelihara, memenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi setiap anak-anak-Mu saat mereka meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah masing-masing, khususnya yang perjalanan cukup jauh. Lindungi dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus supaya mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan apabila ada di antara umat-Mu Tuhan, saudara kami seusai ibadah ini, mereka harus berjuang untuk mencari nafkah. Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, supaya tetap nama Tuhan akan dipuji dan dipermudahkan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan dengan Tuhan menyertai kami sampai saat ini dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.